Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Saputra dari Gereja GBPK Subang. Kembali pada malam hari ini izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami berharap kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara boleh memberkati Bapak Ibu Saudara, boleh membawa kita kepada hadirat Tuhan, dan mungkin saya harapkan menjadi solusi dalam segala permasalahan yang Bapak Ibu Saudara sekalian sedang alami saat ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus baik. Kalau malam hari ini saya bisa melayani Bapak Ibu Saudara, semua oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan saat ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa memohon pimpinan Tuhan supaya acara ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk malam ini Tuhan, karena malam ini Tuhan perkenankan kami kembali untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dalam acara ini. Tuhan tolong supaya acara ini boleh menjadi berkat buat setiap orang yang mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya punya tema untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, yaitu Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Ayatnya ini saya ambil dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tentu saja saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah terlalu sering mendengar ayat ini, dan kembali pada malam hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran ayat firman Tuhan ini supaya Bapak Ibu Saudara dan saya boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya lebih jauh menjelaskan atau kita menelaah ayat firman Tuhan yang barusan kita baca bersama-sama, mari bersama-sama kita dengarkan satu buah pujian yang tentu saja dipilihkan oleh Saudara Charles pada malam hari ini untuk memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan sambil Bapak Ibu Saudara mendengarkan pujian ini, alangkah lebih baiknya apabila kita ikut sama-sama memuji Tuhan, supaya Tuhan ada, Tuhan hadir di dalam pujian yang kita naikkan bersama-sama. Selamat mendengarkan, selamat memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau memulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu kami butuhkan Tuhan, kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlu Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dengan pujian tadi? Saya harap pujian tadi walaupun cuma satu buah pujian dan singkat, tetapi saya berharap kiranya boleh membawa hadirat Tuhan turun untuk menjamah kita sekalian. Kembali kepada tema Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Saya sangat terinspirasi sekali untuk memilih tema ini. Sebenarnya secara kebiasaan bahwa seperti minggu-minggu yang lalu saya sedang menyampaikan tema-tema tentang buah-buah roh Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya selingi dengan ayat ini
karena saya sangat terinspirasi dengan anugerah Tuhan. Karena hari Minggu yang lalu pada tanggal 17 Juli 2022 kami baru saja meresmikan ruangan sekolah minggu yang baru untuk anak-anak sekolah minggu. Berdasarkan itu saya sangat tertarik sekali dengan ayat ini, karena ayat ini tergenapi dalam kehidupan kami Bapak Ibu Saudara. Ya, bertahun-tahun kami mengharapkan akan mempunyai satu ruangan sekolah minggu, tapi dananya terlalu besar. Saya berkata biarlah asal ada saja untuk ruangan sekolah minggu. Tapi ternyata Tuhan memberikan yang lebih daripada apa yang kita harapkan. Dan lebih daripada apa yang kita doakan, Tuhan tahu memberikan yang terbaik buat kita. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan dengan jelas, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu tahu memberikan yang terbaik dan paling baik untuk kita Bapak Ibu Saudara. Bahkan di luar apa yang kita bayangkan sekalipun, di luar daripada perkiraan kita, Tuhan memberikan yang terbaik buat kita sekalian. Itulah sebabnya Tuhan itu adalah Allah yang baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang Bapak Ibu Saudara harapkan saat ini dari Tuhan? Tuhan sebagai Bapa yang baik, Dia akan memberikan jauh dari atau lebih daripada apa yang kita doakan, apa yang kita angan-angankan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan. Karena Dia Allah yang baik, sebagaimana ayat tadi mengatakan 1 Korintus 2 ayat 9. Jauh di luar apa yang kita perkirakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan timbul dalam pikiran, semua disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Lalu pertanyaannya, kuncinya di mana ayat ini supaya ayat ini tergenapi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentunya semuanya akan senang, tentunya semuanya akan berharap bahwa ayat ini tergenapi dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, seringkali kita berdoa kepada Tuhan, seringkali kita juga berharap sesuatu kepada Tuhan, ya, tetapi ternyata Tuhan belum mengabulkan doa dan harapan kita. Nah, kunci daripada ayat ini di mana Bapak Ibu Saudara? Mari kita akan perhatikan kembali. Kunci ayat firman Tuhan yang kita baca 1 Korintus 2 ayat 9 terletak di akhir daripada ayat tersebut. Yaitu di mana? Yaitu di bagian semua yang disediakan Allah, semua yang disediakan Allah untuk siapa Bapak Ibu Saudara? Seringkali kita mengabaikan untuknya ini, ya. Kita berpikir bahwa untuk semua orang, ternyata tidak Bapak Ibu Saudara. Ini ada spesifikasinya, ada kekhususan tertentu untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi ayat ini 1 Korintus 2 ayat 9 ini berlaku tergenapi untuk mereka yang mengasihi Dia, yaitu mengasihi Tuhan. Nah, ayat ini bisa berlaku untuk kita yang mengasihi Dia. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengasihi Dia, Bapak Ibu Saudara? Apa kriterianya mengasihi Dia? Banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen mengasihi Tuhan, tetapi bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Ya, untuk kita gampang menganaloginya, membayangkannya, yaitu kita bagaimana ketika kita mengasihi manusia, mengasihi orang tua, mengasihi istri, mengasihi suami, bagaimana ya patokannya? Yaitu yang pertama, ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah tentunya kita akan menurut apa yang diinginkan Tuhan. Amin. Bagaimana mungkin kita bisa disebut orang-orang yang mengasihi Dia, tetapi kita tidak pernah menuruti apa yang Dia perintahkan kepada kita? Nah, di dalam firman Tuhan terdapat banyak perintah-perintah Tuhan. Kalau kita memang mengasihi Dia dan tergolong mengasihi Dia, mari kita belajar setiap saat, setiap hari, setiap waktu untuk berusaha melakukan kehendak-Nya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya termasuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar untuk melakukan kehendak Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kita sekalian. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita tergolong orang yang mengasihi Dia? Tentunya adalah orang yang ingin dekat dengan Dia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mengatakan saya mengasihi kekasih kita, saya mengasihi orang tua kita mengasihi pasangan kita, tentunya pasti
kita itu ingin dekat dengan orang yang kita kasihi. Amin. Nggak mungkin kalau kita bilang mengasihi Tuhan, mengasihi orang, mengasihi sesuatu tetapi kita jauh. Ya nggak mungkin. Orang yang saling mengasihi, orang yang bilang mengasihi, tentunya dalam hati ini ada satu kerinduan untuk selalu ingin dekat. Ketika kita masih masa pubertas, masa remaja, masa penuh dengan gejolak cinta, ya, cinta pertama, dan kita ingin selalu dekat dengan pasangan kita, itulah cinta. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tentunya kita juga ingin selalu dekat dengan Tuhan. Nah, orang yang dekat dengan Tuhan adalah bagaimana Bapak Ibu Saudara? Orang yang dekat dengan Tuhan adalah yang pertama Bapak Ibu Saudara, orang itu akan selalu ingin beribadah kepada Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara tergolong orang-orang yang selalu rindu, selalu setia taat dalam ibadah? Tentunya Bapak Ibu sendiri yang akan menjawabnya. Kalau memang Bapak Ibu sendiri mengatakan saya setia dalam ibadah, saya taat beribadah, saya melakukan ibadah walaupun di tengah-tengah segala kesibukan, halangan apapun. Nah, itulah tanda bahwa kita mengasihi Dia, beribadah. Dalam ibadah itu tentunya ada pujian penyembahan, ada pujian. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan dengan segenap hati? Ya, orang yang mencintai itu, orang yang mengasihi Tuhan itu tidak hanya memuji dan menyembah, tetapi ada pujian yang sungguh-sungguh, yang serius, yang segenap hati. Ya, bahkan kadang-kadang ketika kita memuji, kita mungkin bisa sambil terharu, penuh dengan luapan sukacita, penuh dengan keharuan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita. Itulah luapan-luapan menandakan kita mengasihi Dia, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, orang yang mengasihi Tuhan, yang lebih dekat dengan Tuhan adalah orang yang setia di dalam doa. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya setia di dalam doa? Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian kurang berdoa, bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara mengaku bahwa kita adalah mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan pasti rindu untuk selalu berdoa. Kalau tidak berdoa rasanya gimana gitu Bapak Ibu Saudara? Ya sama dengan kita. Kalau kita mengasihi seseorang, ya kita ingin selalu berkomunikasi. Hari ini, pada zaman ini komunikasi begitu canggih. Bisa dengan WA, bisa dengan IG, bisa dengan video call dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kita ingin selalu berkomunikasi atau paling tidak mendengarkan kabar daripada Dia. Nah, apabila kita mengasihi Tuhan, tentunya kita ingin selalu ada komunikasi dengan Tuhan. Dan komunikasi dengan Tuhan adalah dengan doa. Dan yang selanjutnya, orang yang beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, tentunya adalah orang juga yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, ya, membaca firman Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, orang yang tergolong mengasihi Tuhan adalah orang yang berani meninggalkan dosa-dosa di dalam kehidupannya, kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran, kecemaran-kecemaran di dalam kehidupannya. Bagaimana mungkin kita disebut bisa mengasihi Tuhan, ya, sedangkan kita, kelakuan kita, perbuatan kita menyakiti hati Tuhan. Ada banyak orang di dunia ini yang mengatakan I love you, saya mencintai kamu, tetapi kita seringkali membuat dia berduka. Itu namanya cinta gombal Bapak Ibu Saudara. Ada banyak pasangan yang terikat sekalipun dalam satu bahtera rumah tangga, tetapi itu belum tentu saling mengasihi. Ada pasangan yang terikat dalam rumah tangga tetapi seringkali menyakiti, seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang pasangannya tidak suka. Nah, ini tidak bisa dikatakan mengasihi. Nah, orang yang mengasihi adalah orang yang tidak mau melukai hati pasangannya. Begitupun juga dengan Tuhan. Apabila kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, maka kita berusaha sedapat mungkin dengan pertolongan Roh Kudus untuk tidak menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita yang melanggar kehendak Tuhan. Ada banyak Bapak Ibu Saudara perbuatan-perbuatan kita yang menyakiti hati Tuhan. Ya, perbuatan-perbuatan jahat kita, perbuatan-perbuatan dosa, dan perbuatan-perbuatan yang tercemar yang tentunya menyakiti hati Tuhan. Bagaimana mungkin kita mengatakan aku mengasihi Tuhan sementara kita melakukan kejahatan dan menyakiti hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, mari kita introspeksi diri kita sendiri. Jangan kita melihat orang lain, jangan kita menghakimi orang lain, tapi marilah kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita tergolong orang-orang yang mengasihi Tuhan? Kalau kita
tergolong orang yang mengasihi Tuhan, maka ayat 1 Korintus 2 ayat 9 ini tergenapi untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena janji Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar kepada janjinya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kiranya tergolong kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sehingga apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, apa yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati pikiran manusia, itu semua disediakan oleh Allah untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ajar kami Tuhan untuk kami menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan supaya kami boleh melihat dalam kehidupan kami bahwa ayat 1 Korintus 2 ayat 9 ini tergenapi dalam kehidupan kami, karena kami adalah tergolong orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan, berkati yang mendengarkan firman Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang memerlukan pertolongan Tuhan, malam hari ini hamba berdoa di dalam nama yang ajaib, nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau tolong mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang saat ini sedang galau, sedang penuh dengan beban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Engkau berkati semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, persekutuan, perlindungan, penghiburan dari Roh Kudus turun atas kita semua mulai pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. God bless you all. Shalom.